iPhone 11. Kayaknya banyak yang rame. Udah di bawah 7 juta soalnya. Jadi 12 gak rekomen dong? Kalau harganya beda dikit, langsung nambah 13 aja sih. Nambah dikit, tapi gue sendiri gak ngerekomen sih beli second. Dan kalau yang 100% biasanya gue udah ini udah pasti udah diganti lah. Nah, Trust me, lo beli MacBook Air M1 itu udah bener-bener MacBook paling value for money banget. Cakep banget ya. Mungkin pada time ini tayang gue lagi di sana. Doain. Kira-kira dari iPhone 16 apa yang paling lu tunggu-tunggu? Ini dia bocorannya, Win. Means bezelnya bakalan tipis banget. iPhone 16 gimana nih kok? Kita akan ready. Kita akan ready ya. Iya. Yo, what is up guys, and welcome back to Bit Podcast Season 2. Yeay. Dan kali ini bersama gua ada host baru. Ada siapa nih? Edwin. Yeay. Mana suaranya nih? Sepi banget. Ya gak ada. Tertambahin tepukan tangan aja ya. Yes, jadi kali ini season 2 gua bakal bareng Edwin. Kita bakal sharing-sharing soal teknologi, ngobrol-ngobrol. Dan topik kali ini pastinya seru karena kita bakal ngebahasin Apple event. Apple. Ya, nggak cuma Apple event tapi Apple secara keseluruhan ya. Kenapa ngomong Apple event nih? Dibocorin nih Win ya kita ya. Wah, udah tahu tanggal berapa Vin? Udah tahu. Karena mungkin pada time ini tayang gue lagi di sana. Asik. Mantap sekali. Mantap sekali, sombong sekali kamu ya. Pergi sama siapa kamu ke sana? Pergi sendirian, Pak. Ya, begitulah. Nanti kita bakal bahas Apple event, kita bakal bahas Apple ya secara rekomendasi nih, terutama di tahun 2024 Win ya. Jadi langsung aja kita mulai podcastnya. Let's go. Let's go. Oke, Win. Kalau ngomongin Apple ya pasti ngomongin iPhone ya, dan banyak kemarin kita sempat bikin video berbagai rekomendasi ya, mau rekomendasi iPhone, rekomendasi iPad, rekomendasi MacBook. Nah, kalau kita ngobrolin iPhone sendiri saat ini ya, langsung aja menurut lu apa sih yang jadi rekomendasi? Sebenarnya menurut gue tergantung konteks. Kalau seandainya the best of the best, pasti paling gampang ya yang paling baru gitu kan. Tapi gue suka kalau orang tanya mau gue rekomendasi, gue harus tanya dulu mereka sebenarnya apa yang dicari gitu. Karena gimana pun juga Apple tuh dari tiering harganya tuh kita suka lihat yang namanya law of diminishing return gitu kan. Oke. Kayak semakin mahal, improvement yang kita dapat tuh makin lama makin sedikit. Jadi sebenarnya value for money tuh justru malah yang bisa dibilang mungkin setahun atau 2 tahun udah lewat gitu ya. Kan. Iya gitu. Sekarang kalau gue lihat kayaknya yang paling rame itu yang paling budget acceptable itu iPhone 11. Kayaknya banyak yang rame karena iPhone udah 11 ya. Iya, udah di bawah 7 juta soalnya kan. 6 jutaan kan sekarang. Cuma masih 64 giga ya kayaknya. Kemarin kan lu pernah bahas tuh di konten juga. Lu pernah bahas soal iPhone 11 versus Galaxy A55. Yes, ya kan, betul. waktu itu ya. Karena itu memang kita habis bahas iPhone 11 dan lumayan rame. Tapi banyak juga yang di komen ngomongin ya itu. Kenapa nggak ambil yang baru aja, yang baru rilis Samsung A55. Nah kalau kita lihat memang kalau gue sih sukanya nanyanya tuh orang tuh budget. Lu budget berapa mau beli? Udah, habis itu gue langsung tembak istilahnya. Lu ada budget, 6 juta berarti ya mid range, berarti ya iPhone 11 istilahnya kayak gitu kan. Atau ya kalau lu berani beli second ya mungkin bisa yang lain. Tapi gue sendiri gak ngerekomen sih beli second. Nah, kenapa Vin? Ya simple karena iPhone itu quite apa ya kita bisa, bukan fragile sih. Sebenarnya iPhone awet, cuma secara pemakaian ya iPhone itu kan banyak komponen ya, baterainya lah, layarnya lah, bodinya lah. Dan gua rasa ketika iPhone itu dijual second sekarang itu banyak juga bagian internalnya tuh diganti. Yang gua suka lihat ya di pasaran sekarang Win ya. Makanya gua jujur kurang rekomen kalau ngomongin beli second gitu. Dan iPhone 11 sendiri kan masih banyak ya yang barunya ya, kalau kita cek di online ataupun di e-commerce kayak Blibli itu semua masih ada yang sealed new di official store Apple-nya ya. Kayak Blibli kan emang authorized distributornya dan di sana kalian bisa cek. Walaupun ya ada juga sih yang second yang lebih murah, cuma ya balik lagi. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue emang sama lu dalam artian dari dulu kalau gue ngeliatin iPhone second itu yang gue selalu takutin adalah kalau seandainya ada komponen internalnya yang diganti OEM. Misalnya kamera. Kalau baterai,
Biasanya emang udah sering banget diganti sama OEM. Yes. Karena rata-rata mereka jual tuh yang battery health-nya ada yang bilang 100%. Padahal second tuh almost impossible, man. Betul. Kecuali bener-bener yang jual tuh emang orang pemakai langsung gitu kan. Tapi kalau yang kayak maksudnya yang seller-seller iPhone second, ya biasanya either mereka jual yang emang baterainya masih original tapi 80-an% battery health-nya. Dan kalau yang 100% biasanya gue udah ini udah pasti udah diganti lah. Nah, sedikit share nih. Gue inget jadi dulu kita pernah beli tuh iPhone 12 mini second. Kayaknya itu limbahan dari negara lain sih. Posisinya waktu itu belum ada rule soal IMEI resmi gitu-gitu. Jadi masih banyak kan itu HP-HP X dari kontrakan luar negeri lah yang dijual lagi di Indonesia gitu. Dan udah dibongkar sebenarnya. Dan waktu itu bener. Baterai health-nya 100% waktu gue terima. Oh ya, uniknya juga waktu itu tuh ada Apple Care dari HP-nya. Jadi ada Apple Care tuh kalau nggak salah masih setahun lebih daripada si HP-nya. Gitu. Mungkin kalau di luar negeri kita bisa beli ekstra si Apple Care tadi kan karena extended warranty-nya bisa dibilang gitu. Cuma ya di sini nggak tahu kepake atau enggak sih. Mungkin kalian ada yang pernah nyoba Apple Care extra atau extended warranty-nya yang di Indonesia gitu bisa diklaim gitu, boleh kok sharing-sharing di bawah. Lu pernah gitu. klaim di Indonesia gak? Belum pernah, dan ya syukurnya sih HP-nya gak bermasalah gitu. Tapi gue juga pernah waktu itu kebetulan keluarga budgetnya terbatas, gue kira waktu itu rekomendasiin beli iPhone XS waktu itu yang second. Karena waktu itu gue pernah beli sekali, kita pernah kontenin juga beli iPhone XS dan bagus. Layar OLED-nya proper, dari segi battery health sih kalau nggak salah itu nggak 100%, tapi masih oke lah, istilahnya kayak masih mulus semua kayak brand new gitu. Nah sebenarnya itu yang bikin gue agak trauma. Akhirnya gue beliin saudara gue iPhone XS juga waktu itu. Dan ternyata waktu datang unitnya itu kurang. Kayak layarnya tuh padahal layar OLED tapi warna hitamnya kayak abu-abu. True tone-nya bisa aktif gak? True tone-nya itu gue lupa inget sih. Tapi gue ngerasa langsung ketika gue hidupin layarnya aja, wah ini bukan layar OLED nih gitu loh. Karena gue agak pecinta OLED kan gitu kan. Wah ada yang salah nih, ini udah diganti semua nih. Dan ternyata bener setelah dipakai emang ada masalah di sini-situ gitu. Jadi agak-agak bete sih gue gitu. Jadi akhirnya nyesel gitu kan. Jadi agak trauma. Makanya gue bilang ya janganlah beli yang second gitu. Kalau buat iPhone ya. Kalau buat iPhone. Beli yang baru aja gitu. Beli yang baru dan harganya kan sekarang ya udah ada yang ya range-nya udah lumayan lah ya. Kalau tadi 6 juta iPhone 11, mungkin kalau kita yang naik sedikit 7-8 juta ada iPhone 12 kali sekarang. Cuma kalau menurut lu iPhone 12 gimana? To be honest, gak tau mungkin gue bias ya. Tapi gue tuh selama gue nyobain iPhone, gue berasa iPhone yang paling berasa improvementnya banget adalah waktu iPhone 13. Gak tau kenapa kayak itu pertama kalinya iPhone berubah dari yang dulunya makin tipis. Ini pertama kalinya iPhone kayak gak apa-apa gue tebelin dikit baterainya tambah gede. Ya. Terus itu benar-benar signifikan banget gitu jadinya. Yap. Gue inget banget kita tuh masih ada 13 Pro deh. Dan itu gue nyesel belinya. Karena nyeselnya kenapa? Bukan nyesel karena jelek. Nyesel karena kenapa gue gak beli yang Pro Max. Karena waktu itu 13 Pro Max tuh bener-bener paling badak. Kalau gak salah di tahun itu dia nomor 1 Gak tau deh, lu inget gak kira-kira? Gue gak pernah beli yang versi Max, tapi waktu itu gue inget banget semua pada yang kayak gila nih battery life-nya bener-bener paling badak ya. Nah itu makanya waktu itu akhirnya gue sempet desain untuk beli yang Pro biasa. Karena banyak yang bilang ya battery life-nya improve. Dan ternyata setelah gue pakai mungkin 6 bulan lah ya udah agak degrade sih. Udah turun, dan gue dengar semua orang yang pakai Pro Max tuh masih badak aja gitu loh. Sampai dia udah pakai 6 bulan, 7 bulan itu masih kuat seharian. Nah kalau boleh jujur pun gue sekarang iPhone 15 Pro Max ini tuh udah gak kuat seharian. Ya mungkin kelar gue kerja jam 5 jam 6 ini kita beres, baterai itu mungkin 20% atau bisa dibilang low bat lah. Gak bener-bener sebadak. Iya, dan Pro Max ya, 13 Pro Max tuh waktu 14 Pro Max keluar itu masih dibilang 13 Pro Max masih lebih badak baterainya. Jadi itu yang berkesan kali ya buat gue juga kalau ngomongin yang seri 13 gitu. Cuma ya balik lagi, jadi 12 gak rekomen dong. Kalau harganya beda dikit langsung nambah 13 aja sih. Nambah dikit ya, iya bener. Karena kalau kita cek kalau gak salah di pasaran tuh udah jarang yang pertama. Dan yang kedua bedanya tipis. Karena iPhone 13 yang regular itu kalau nggak salah udah agak turun juga ya. Iya, gue sering merhatiin beberapa bulan terakhir tuh bisa dapat di 9,1. Nah, Edwin nih pemantau harga. Kalian bisa cek review Edwin yang di Apple Watch Ultra ya. Dia memantau harga nih ya. Dan Apple Watch Ultra kan gue waktu pertama kali beli ini 15 waktu itu review. Dan ya itu gue juga bilang gue review mahal banget, gak worth it. Tapi sekarang udah turun harganya ya. Dan pas banget waktu itu belinya juga di Blibli ya. Iya.
Dibeli harga berapa? Harganya 10 juta, tapi waktu itu gue pakai cashback 500.000. Tuh, jadi di bawah 10 juta ya, 9,5. Dan ya itu udah official resmi ya. Yes. Unit Indonesia. Unitnya versi yang GDN ya. Yang berarti, kan biasa ada versi iBox sama versi yang GDN. Ini yang GDN dapetnya. Oke, berarti itu yang GDN itu Blibli ya berarti ya? Kalau gak salah ya, Blibli Global sama Digital Niaga kan ya? Digimap ya kalau gak salah ya. Oke. Oh berarti ada 2 itu ya. Dan ya jadi kalau mau iPhone, better langsung ke 13 aja ya. Gue rekomenin banget 13 karena kalau yang Pro pun kayak kadang-kadang gue kan pakai yang iPhone 14 Pro, 15 Pro, terus kadang-kadang walaupun kalau udah agak lama gitu ya, terus baterainya udah mulai degrade, gue tuh suka matiin always on display-nya dan turunin refresh rate-nya jadi 60 biar badak lagi. Essentially HP gue tuh ibaratnya ya jadi kayak iPhone 13 tanpa Pro. Telefoto doang gitu kan rasanya. Oh iya. Dan 13 sendiri juga sebenarnya kayak lu bilang tadi 2 tahun sebelumnya ya sebenarnya ya. Yeah. Kita better beli yang 2 tahun sebelum nih, sweet spotnya kali ya kita bisa bilang gitu ya. Dan jujur gue sendiri juga sebenarnya kalau gue nggak kerjanya di dunia ini guys, di dunia teknologi mungkin gue masih pakai 13 Pro atau 13 Pro Max gitu, gue bakal gantinya gitu. Jadi nggak melulu harus yang terbaru gitu kan. Cuma kalau kita ngomongin yang terbaru sendiri, lu pakai apa nih? Gue 15 Pro. 15 Pro titanium kan kelihatan ya. Gue pakai yang Pro Max. Ceritain dong pengalaman lu kurang lebih kayak gimana nih. Lu berapa lama udah pakai? Gue beli sejak Maret. Itu juga impulsif gara-gara ngelihat ada voucher biasa. Gue kalau lihat harga lagi murah terus ada voucher. Jadi waktu itu gue pas lihat harganya 17,2, gue kayak wah ini lagi turun banget nih. Gitu 256 kan. Ya? Yang paling base 128. Pro bukannya 256 ya base? Pro Max ya yang Pro 256. Max ya, yang starting 256. Iya. Oke. Berarti lu akhirnya udah beli terus gimana 6 bulan? To be honest, ini receh banget. Tapi waktu itu gue beli cuma gara-gara gue pengen gue coba pengen kabelnya bisa USB-C doang. Jadi alasan karena waktu itu 14 Pro gue baterainya udah degrade banget. Terus gue kayak aduh daripada gue bayar berapa ratus ribu, 800 ribu kalau gak salah ya buat ganti baterai, mendingan gue kayak upgrade, gue jual yang lama, kurang lebih nambahnya sekitar 2 jutaan gitu kan. Oh gitu, nambahnya dikit doang ya? Gue waktu itu jual yang lama tuh kalau gak salah di 14 jutaan. 14 Pro gue jual second 14 gitu. Pro yang? 14 Pro yang 128 juga. 128 jadi gue juga? sebelumnya 14 Pro 128. Hemat sekali ya, 128 cukup ya. Ya anyway jadi harus pakai cloud kan cloud segala macam. Yes. Jadi nambahnya ternyata dikit juga ya. 2 juta sih oke sih ya. Kalau buat next upgrade gitu loh. Karena sekarang gue ngeliatnya sih udah jauh kita mesti. Tapi itu posisinya pas udah turun sih ya. Harga rilisnya kan kalau gak salah tuh 19.999 ya. Betul. Gue makanya biasa selalu beli iPhone tuh justru malah kalau udah 4-5 bulan lewat. Oh iya Maret tuh berarti dari September tuh udah kurang lebih 6 bulan hampir malah ya. Biasa kan keluar di Indo Oktober kan. September launching, Oktober sampai di Indo. Gue biasa kayak lihat tuh Februari Maret harganya udah pada turun biasa. Oke. Iya gue sendiri sih ini udah pakai dari awal rilis berarti. Kalau nggak salah kalau kita cek di pembuatan baterai di Battery Health itu baterainya manufacture-nya Agustus 2023. Gue pakainya Oktober. Tadi lu bilang ya berarti pas awal masuk. Battery Health gue di 89% dong. Lu berapa Win? Gue let me check. Harusnya masih 100 ya. Soalnya gue selalu kalau nge-charge tuh pakai yang optimize gitu. Jadi biasa Battery Health masih 100%. Oke. Dan cycle count-nya 91. Oke, cycle count-nya 91. Gue cycle count-nya 322 cuy. Gue screenshot nih. Ya. Jadi wow. Gue memang beberapa 3-4 bulan terakhir ini sih cukup berasa degradingnya. Ya bisa dibilang ya. Jadi setelah, berarti ini udah bulan keberapa nih? Udah bulan ke 10, ke 11 lah hampir gue pakai ini iPhone. Jadi siap-siap aja Win. Siap-siap bakal degrade juga nih. Kayaknya setelah 6 bulan pertama tuh honeymoon season gitu, honeymoon period. Atau biasanya kalau iPhone udah keluarin yang baru terus tiba-tiba iPhone yang lama tuh mendadak baterai health-nya. Waduh, ini isu-isu lagi pecinta nih ya. Teori konspirasi. Iya, teori konspirasi Apple dulu nih ya. Iya, jadi memang kalau gue sih ngeliatnya gak tahu ya, gue inget kapan ya. Oh iya 13 Pro ya kalau gak salah waktu itu. Gue inget banget gue mau bikin review 6 bulan pakai itu. Mungkin ada deh videonya. Dan setelah H-1 gue mau syuting,
turun baterai health-nya. Dari 100% ke 99%. Oke. Jadi kayak, mungkin 6 bulan pertama itu yang masih, ya dia punya healthy period-nya kali ya. Abis itu dia akan mulai, ya gitu sih. Dan gue juga sebenarnya pakainya lumayan jor-joran sih. Gue lumayan yang, ya karena buat kerja namanya ya, buat nyari duit. Jadi ya gue maksimalin aja, pokoknya baterai habis gue mesti cas. Karena ya kerjaan gue di sini semua. Buat ngerekam, buat ya chatting segala macam, sosial media. Dan especially harusnya mungkin kalau lu baterainya lebih cepet di-grade karena lu sering banget pakai kameranya kan. Betul, jadi betul. Panas terus gitu. Exactly. Dan panas adalah musuhnya baterai. Exactly. Gitu. Dan kadang ketika udah panas, Win, lu cas lagi, mamba panas lagi. Betul. Gitu. Kalau ini tuh gue suka berasa sekarang tuh di 15 Pro Max di bagian kiri sini nih. Panas banget. Jadi kadang ketika dipegang tangan, karena jempol kita suka ada di sini ya, itu tuh kurang nyaman sih, gue bilang. Dan di frame-nya banget. Lu suka pakai naked soalnya ya? Gue pakai case-nya kan yang naked sampingnya. Oke. Gitu. Jadi kerasa frame-nya. Karena pengen ngerasain si bare titaniumnya ini kan. Karena dua tuh, gue inget dulu waktu gue pakai 12 Pro Max. 12 Pro, mungkin 11. Waktu gue pakai 11, itu stainless steelnya lecet parah. Abis. Jadi gitu. Akhirnya gue gak berani lagi pakai di 12, 13, 14 tuh gue selalu pakai case full. Akhirnya di titanium ini gue baru berani coba. Gitu, karena ternyata di titanium cukup durable sih. Udah ada baret belum? Mungkin hairline scratch itu ada. Cuma yang kepentok atau paint chip itu gak ada sih so far. Cuma yang lucu ada bekas casing gitu, Win. Jadi kalau lu pakai case yang ininya bolong, yang tombol volume rocker segala macamnya bolong, itu ada bekasnya gue. Dan itu lu udah coba bisa hilang gitu nggak? Nggak bisa hilang. Nggak bisa. Jadi bentuknya ada bercap, kayak ketika kalian pakai case kan ada bolongan tuh. Nah kayak gitu. Kalau gue sih ya experience-nya kurang lebih gitu. Lo ada yang mau diceritain lagi nggak soal pengalaman lu? Worth it nggak sih overall lu tambah 2 juta tadi gitu? Worth it atau enggak? Sebenarnya menurut gue kalau mau ngomong value for money, enggak. Cuma karena our line of work kita selalu pengen cobain yang the latest, best of the best, the latest supaya bisa share ke orang. Ya, I think it's given gitu, kayak selalu nyobain yang paling baru dan gimana caranya supaya bisa dapat yang paling baru dengan cara yang paling hemat. Kalau gue triknya yang kayak tadi, gue biasa nunggu sekitar bulan Februari, Maret waktu udah mulai turun kayak gitu. Habis ini udah, kalau di Best.Tech harus hari H, Win. Lu lah itulah. Nggak, lu juga ntar 16 Pro gue 16 Pro Max asik. Boleh gitu. lah, boleh. Lanjut nanti ya. Itu ya 15 Pro Max. Jadi kalau kalian ya nunggu, mungkin by the time video ini tayang besoknya Apple event atau lusanya, ya di sana kalian bisa lihat seberapa jauh specs-nya. Ya karena ada sedikit bocoran nih, Win, di GSM Arena. Oke, untuk specs iPhone 16 Pro Max. Tapi sebelum gue share specs-nya, gue mau shout out dulu buat panelku ya. Ini dia nih yang bisa bikin studio podcast kita keren kayak gini suaranya ya. Kalau sebelum-sebelumnya tuh gue tuh selalu dikomplainin, Win. Kenapa? Suaranya tuh gemak katanya gitu. Terus suaranya kurang enak, kurang natural. Sebelumnya emang sebelum pakai panelku ini pakai apa jadi? Sebelumnya itu kita kayak custom peredam lah. Kayak gitu, kita bikin ada pakai glass wool namanya. Tapi kita panel di dinding kayak gitu satu-satu kayak frame foto gitu istilahnya. Dan ternyata ya kurang begitu efektif ya. Sampai akhirnya kita ketemu sih panelku ini. Dan panelku ini sebenarnya ini panel kayu ya luarnya ya. Yang belakangnya tuh ada peredamnya. Jadi dia ada semacam busa gitu ya kalau lu tekan, Win ya. Berasa ya ada busanya ya. Nah ini kalau orang lihat mungkin kayak panel WPC namanya. WPC itu panel yang garis-garis dan lumayan terkenal untuk ngasih apa sih namanya aksen ya di dinding ya. Nah ini tuh bisa bertindak jadi pemanis sekaligus peredam suara gitu. Makanya sekarang suaranya udah jauh lebih bulat gitu dan minim gemak sih kalau kita tepok ya. Gitu. Dan sebelumnya nih ruangan sih kacau banget sih sebelum di sound treatment ini, dan sekarang udah pakai panelku super nice ya dari Korean wall panelnya. Panelku kalian bisa cek warnanya macam-macam. Ini yang kita pakai Yakisugi namanya Japanese padahal panelnya Korea. Gue kira makanan. Dan ada satu lagi yang kita pakai di ruangan studio utama itu yang warnanya lebih maple kayak gitu dan lebih terang. Jadi bisa banyak pilihan warnanya juga. So ya check it out ya, linknya nanti gue juga taruh di bawah. Oke, kita mau bahas specs iPhone 16 Pro Max. Oke, jadi ini dia bocorannya, Win.
Ya for your info ini uniknya sih baru si 16 Pro Max aja yang bocor spesifikasinya. Jadi yang 16 biasa, 16 Plus, 16 Pro itu belum ada. Ya, nah, kita run through nih, kita lihat. Nih, dari 4 poin pertama aja udah kelihatan ya bedanya ya. Satu, si ukuran layar. Dia jadi 6,9 inch. Dari sebelumnya, Pro Max ini tuh 6,7 inch. Either bezelnya lebih tipis atau ukurannya lebih gede. Nanti kita compare sama si 15 Pro Max. Nah, ada kamera juga, ada improvement. Kalau nggak salah nanti sensor ultrawide katanya ada improvement 48 megapiksel sama baterai. Ya, jadi boleh di-scroll ke bawah deh, nah coba. Tuh, jadi untuk spek-speknya ya. Nah, ini kalian bisa cek. Tinggal tunggu besok aja, mungkin by the time video ini tayang, apakah ini benar atau enggak. Cuma ini balik lagi, tertulis di sini sih masih rumor ya statusnya ya. Rumor, expect release 2024 September. Jadi masih belum fix. Dan ya, sisanya sih spek-spek ke bawah ya, ukuran layar, terus resolusi, dan dimensi nanti kita coba compare langsung ke 15 Pro Max. Coba nanti kita compare. Nah, oke, kita coba scroll ke bawah. Nah, ini dia. Jadi yang kiri ini adalah 16 Pro Max, yang kanan 15 Pro Max. Pertama dari segi dimensi, ya panjang kali lebar kali tebal. Ya, panjangnya 163 mm, naik sekitar 3 mm dari 15 Pro Max. Jadi akan lebih tinggi 3 mm ya. Mungkin ya sejari doang kali atau setengah jari gitu. Jari itu 1 cm ya. Ya kurang lebih ya sepertiganya. Terus lebarnya juga nambah 1 mm. 77,6 dibanding 76,7. Sama ini. Tebalnya sama ternyata Win. 8,3 mm. Bobotnya doang nambah sedikit 225 gram dibanding 221 gram di 15 Pro Max. Yang mana ya I think it's a good thing karena sebelumnya stainless steel tuh berat banget 240 atau 230-an kalau nggak salah. Jadi dia turunnya lumayan jauh. Terus kalau kita cek ke bawah lagi. Nah, layar nih. Layarnya 6,9 inci ya. Tadi 15 Pro Max 6,7 inci dengan resolusi juga 2K plus lah ya, kita bisa bilang ya. Jadi 2878, 1328, 2796, 1290. Agak ganjil angkanya, cuma ya yang menarik gue bilang sih ini. Screen to body ratio 92,0% kali dibanding 89,8. Jadi satu udah 92%, which means bezelnya bakalan tipis banget. Tipis banget kalau kita lihat di gambar. Tapi lu suka nggak perbandingan bezel kayak gitu? Lu notice gak? Lu suka notice sih gue lihat sih ya, hal detail gitu. Lumayan notice dan kayak di 15 Pro aja sebenarnya kan lumayan berkurang ya bezelnya. Betul. Sampai kapan, at what point berkurangnya bezel tuh menjadi sesuatu yang positif kalau menurut lu, Vin? Yes. Itu juga yang kayak tadi mungkin balik lagi it's a diminishing return gitu ya. At some point setelah waktu iPhone mungkin jadi iPhone 6 ya, yang dulu bezelnya atas bawah ada Touch ID. Tiba-tiba dia jadi full di iPhone 10 itu udah ya secara value luar biasa gitu. Cuma sekarang cuma kayak ya bezelnya berkurang sedikit yang buat gue jadinya nggak penting sih sebenarnya gitu loh. Walau setelah pakai mungkin lu akan kayak ada elemen prestige atau premiumness-nya kali ya. Semakin tipis bezel itu. Yes. Jadi kalau gue boleh tanya, kira-kira dari iPhone 16 Pro Max, apa yang paling lu tunggu-tunggu? Wah, pertanyaan yang menarik ini. Kalau dilihat-lihat sebenarnya dari segi spek sih tidak ada terlalu yang gimana-gimana sih ya. Mungkin yang gue tungguin adalah desain baru atau warna baru yang mana possibly kita tidak akan dapatkan di 3 tahun very ini. Unlikely ya. Very unlikely ya. Iya sih, itu dia. It's very good question. Gue juga baru berpikir sekarang ya, apa yang gue tunggu ya dari iPhone 16 ini? Kita kan kemakan hype ya gitu ya. Coming soon nih ya. Cuma kalau ditanya begitu ya, itu pertanyaan yang mungkin kalian mesti tanya diri kalian nih. Apa yang kalian tunggu dan apa yang kalian mau gitu kalau kalian mau upgrade gitu. Atau cuma upgrade karena it's the latest and greatest gitu kan. Karena memang kan perbedaannya kalau bisa lihat ya sedikit-sedikit gitu ya. Cuma gak tau Win, lu pernah bilang ke gue kan formulanya brand-brand ini sekarang kan if it ain't broke, don't fix it. Kalau gak perlu diganti banget ngapain gue ganti? Ya gue
sempurnakan aja ya. Refinement, that's what matters gitu kan. Yeah. Dan kayaknya mungkin gara-gara sekarang mereka udah ibaratnya improvementnya benar-benar sedikit, mereka juga mungkin lebih nargetin orang-orang yang punya iPhone sebelum iPhone 15 ke depan. Karena kalau kita lihat Apple Intelligence itu cuma bakal keluar di iPhone 15 Pro bahkan. Yes, 15 yang biasa nggak dapet. Yeah. Itu kan membagongkan sekali gitu. Yes. Yang currently ada aja nggak dapet Apple Intelligence. And it's a big thing in the US. Gue nggak tahu kalau di Indonesia mungkin kita jarang pakai ya. Karena bahasanya masih bahasa Inggris. Ya, bahasa Indonesia segala macam gitu kan. Tapi fitur-fitur lainnya tuh kayak clean up gitu. Gue barusan update yang beta 3 18.1 and the clean up feature I have to say pretty nice gitu. Implementasi pertama tapi nggak tahu lu udah coba belum? Gue belum coba betanya sih soalnya kan gue itu daily driver gue nggak berani pakai beta, Vin. Ya saya termasuk yang nekat ya guys. Jadi saya dari dulu. Cuma sebenarnya gue pernah ngalamin yang pernah yang agak sial. Istilahnya bukan sial sih. Beta itu berapa kali nggak bisa compatible aplikasi banking. Iya. Jadi akhirnya gue ya sempat install dan akhirnya beberapa kali install ulang lagi, balikin ke sebelumnya karena bankingnya nggak bisa dan ya kayak gue bilang nih HP kerja, bank itu penting, so sempat stres juga dan ya balikin ke asal. Tapi sekarang di iOS 18 it works. Gitu, bisa banking semua yang gue pakai bisa. Nggak terlalu ada bug yang kayak gimana ya? Ada sih masih sedikit tiba-tiba kadang HP gue bisa restart sendiri gitu. Cuma sedikit lah. Mungkin gue notice ya less than 10 kali gitu. I see. Tiba-tiba kayak mati muter gitu. Terus balik lagi. Dan menurut gue sebenarnya yang seru sekarang adalah kalau kita mau cobain beta itu nge-revert back to the previous OS tuh jadi gampang, Vin. Oh gitu? Soalnya kita tinggal hapus profile betanya doang. Abis itu ntar kita tinggal restart. Mereka bakal balikin lagi ke downgrade. Ke 17 gitu? Ke previous OS-nya. Oh bisa? Oh gue kemarin kita mesti install ulang ya? Di flash ulang di iTunes, di iPhone 15 Plus kita tuh gue sempet coba minta nata itu. Soalnya gue pengen bikin side by side kan. Tapi si iPhone 15 Plus-nya itu keburu ke-update overnight. Si iOS betanya gitu. Jadi akhirnya gue minta nata untuk flash ulang. Dan ya next kita mau coba bahas lah versus 17 sama 18 gitu. Cuma ya ini sih yang keren tuh. Cakep banget ya animasinya luar biasa detail gitu. Terus ya kayak clean up gitu juga udah mulai kepake sih istilahnya kayak nih saya editing sedikit terus ada pilihan clean upnya di bawah. Nah ini gue sebenarnya habis gue clean up sih sebelumnya tuh sebenarnya ini ada kursi di sampingnya. Terus gue clean up jadinya kayak gini mungkin bisa ditunjukin foto before afternya ya. Jadi ya lumayan neat lah, quite neat gitu. Jadi ya pasti bikin penasaran sih fitur AI ini. Dan bikin orang pengen beli HP yang udah ada fitur ininya jadinya kan. Yes, fitur yang walaupun software judulnya ya, tapi ya kan namanya lagi hype banget kan AI. Jadi ya itu sih bikin menarik gitu. Itu yang mungkin yang kalau bisa dijawab ya itu kali kan. Apple Intelligence ya. Yang mana kalau lu mungkin nanti beli iPhone 16 ya nanti akan ada fitur pembaharuan lagi gitu yang mungkin yang lama nggak dapat. Yang lama nggak dapat. Nah itu yang sekarang gue bilang sih jahatnya brand ya. Karena itu fitur software yang kayak sekarang di Samsung sendiri kan gue pakai Z Fold 6. Ada fitur di mana S24 Ultra itu nggak ada. Apa tuh? Fitur yang sketch to image. Itu S24 Ultra belum ada? Ada beberapa yang kayaknya nggak ada deh. Itu cuma khusus di Z Flip 6 sama Z Fold 6. Walaupun gue tahu one day dia akan dapet gitu ya. Cuma ya agak disayangkan kan padahal udah ada stylusnya gitu. Dan gue waktu kalian pakai Galaxy Buds juga. Lu coba di S24 Ultra gak? Sempet tapi sebentar doang. Tapi ada beberapa fitur yang gak ada di situ. Salah satunya adalah si UHQ. Ultra High. Gue cari-cariin gak ada. Nah itu dia makanya agak aneh kan masa di HP flagshipnya gak ada. Dan ya I think it's ya jadi common sense jadi istilahnya jadi kebiasaan jadi habit gitu di dunia smartphone kalau fitur software tuh udah jadi upgradean. Mungkin karena ya itu banyak orang bilang ini smartphone udah mencapai peak kali ya. Hardware-nya udah nggak gitu. Yes, improvement hardware udah tidak akan bisa segila dulu kali ya kita bisa bilang ya. Tapi sekarang ya banyaknya ke software. Dan gue sekarang lagi ngelacunin Edwin untuk Samsung nih guys. Biar kita balance ya. Maksudnya kita nih kan harus bisa memberikan POV ya, point of view yang luas kayak gitu. Sip, itu tadi kita ngomongin iPhone udah, iPhone 16 Pro Max ya, yang mana tinggal ditunggu aja besok ya.
untuk mungkin bukan besok lah, mungkin beberapa hari lagi setelah podcast ini tayang, ya kita baru dapat informasi ini. Tapi kalau kalian ada informasi baru, ya kita diskusi aja di kolom komentar. Oke, Win. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita closing. Karena gue mau ada interview nih guys sama salah satu teman kita, salah satu perusahaan yang bisa dibilang mulainya bareng sama Best Indotech, asik. Gak mulai bareng lah, tapi kita tahun tumbuh bersama gitu loh. Gue lupa tahun berapa tapi tapi ya nanti kalian mungkin udah bisa baca di judulnya juga. Kita ada CEO dari Unicase ya, Pak Hardian Tanoko yang datang ke studio Best Indotech. Gue ada interview dia, nanti kita akan share abis ini. Pertanyaan terakhir Win, kalau lu ada budget 15 juta, lu disuruh pilih Apple ecosystem, produk apa aja yang lu bakal beli? Buat gue paling penting iPhone sama Mac. Itu lu nggak perlu, smartwatch itu tersier menurut ya sebenarnya semua tersier. Iya. Tapi intinya you don't really need Apple Watch, you don't really even need iPad. Trust me, lu beli MacBook Air M1 itu udah bener-bener MacBook paling value for money banget. Even umurnya sekarang udah 4 tahun aja. 4 tahun ya, gak berasa ya. Iya, keluar 2020. Waktu COVID tuh keluarnya. Jadi ya M1 itu mungkin menurut gua, kita ngomongin konteksnya secara ekosistem ya. Jadi gua bisa bilang, kalau lu bilang tadi semua tersier, gua bisa bilang iPhone sama Mac itu primer lah kalau di sini ya. Setelah lu punya dua itu mungkin lu bisa ngerasain semaksimalnya kali ya. Jadi kalau gue bisa kasih, ya tadi mungkin lu bisa iPhone 11 dan Mac-nya mungkin ya kalau lu nggak perlu laptop, lu bisa consider Mac Mini M1. Oh iya. Tapi mesti beli layar. Nah mungkin kalau lu yang sebelumnya udah ada PC atau apa, lu pengen coba Apple ecosystem ya, gue sih bilangnya dua itu aja. Tapi benar tadi kata Edwin, ya sisanya tersier. Oh enggak, gue bilang yang ketiga mungkin lu beli AirPods. Iya. AirPods itu komplement ekosistem, komplement di experience, gue bisa bilang ya secara aksesoris lah, gue bisa bilang untuk kayak ngelengkapin semuanya gitu kan. Iya. Jadi dia secara apa sih? Gue tuh ingetnya dulu gue pernah beli satu speaker. Jadi speaker ini ternyata bisa dihubungin ke WiFi dan ketika lu punya dua, lu bisa bikin speaker stereo. Gitu, dan itu yang gue rasain ketika gue ada AirPods waktu itu. Jadi ketika ada AirPods, gue ada Mac dan gue ada iPhone, gue ada iPad sih, tapi iPadnya gue nggak terlalu pakai abis itu sebenarnya gitu. Dan setelah ada itu, gue jadi kayak, terhubung nih semua audio outputan dari laptop, dari iPhone, bahkan dari iPad pun itu langsung ke AirPods. Pas AirPods awal gitu. Jadi itu yang lumayan mind blowing waktu itu, karena sebelumnya gue pakai TWS atau pakai Bluetooth headphones, ya lu mesti ganti-ganti. Switch satu-satu gitu kan. Jadi walaupun si AirPods ini nggak punya teknologi yang namanya multi-device, biasa orang bilang multi-device connectivity, tapi konektivitasnya tuh seamless antar device gitu. Kadang-kadang terlalu seamless gak sih sampai yang lu gak punya intention untuk pindah pun akhirnya jadi tetap kepindah gitu. Yes, bener banget. Nah karena ya itu yang kayak gue bilang, iPad itu dipakai sama anak gue. Tiba-tiba dia lagi nonton, tiba-tiba gue dengerin lagu kan Baby Shark. Jadi ya kayak gitu sih. Cuma ya menurut gue itu tadi 3 itulah. Benar tadi. Lalu ya primernya laptop sama HP, iPhone. Secondary-nya si AirPods. Tersiernya itu ya tadi watch, iPad, sama apa lagi Win sekarang? Apalagi ya? Apple TV ya. Apple TV is quite nice actually. Apple TV ini gak sih di Indonesia? Gue agak terlalu agak gak ini maksudnya. Mendingan Google TV gitu kalau di. Oh iya. Ya gak apa-apa juga sih. Google TV juga bagus. Gue juga pakai dua-duanya kok. Cuma Apple TV ya kerennya balik lagi bisa connect AirPods Pak. Jadi malam-malam kita bisa tenang dan bisa spatial audio kalau AirPods-nya support. Dan bisa connect multiple AirPods sekaligus ya. Exactly. Itu ekosistem power ya. Walled garden ya, garden yang dibikin sama Apple tuh segitu bagusnya. Tapi ya balik lagi, kalau kalian punya budget tertentu ya gue rasa itu tadi. Sip, paling itu ya Win ya untuk iPhone, pembahasan podcast kita yang pertama menyambut Apple event. Jadi nanti mungkin akan kalian bisa lihat juga di YouTube channel Best Indotech untuk coveragenya langsung dari Cupertino ya. Doain gua karena jujur ini quite challenging guys. Ini gue di sana juga bentar banget dan jet lagnya pasti luar biasa. Gue pernah sekali ke Amerika dan itu it's not easy. 3 hari pertama tuh lumayan bikin kita kayak lose ourselves
karena jet lagnya ya waktunya berbalik aja. Ya di situ pagi, di sini malam, di sini malam, di situ pagi. Jadi ketika eventnya mulai, itu nanti adalah Apple event itu mulai jam 10 pagi di sana. Di Indonesia itu jam 12 malam. Jadi gue harus hajar kopi, hajar ya apa kayak minuman-minuman yang bisa bikin melek. Suntik vitamin C berarti sebelum dan terbang. Yes, itu juga thank you untuk ya remindernya. Oke, guys, next kita bakal langsung menyambut tamu kita ya, interview CEO dari Unicase ya. Beliau ini kita pengen tahu perjalanannya dari awal bikin Unicase, dari jualan casing, kemudian jualan aksesoris, dan kita juga sering banget istilahnya bekerja sama. Gue sering dikirimin produk-produk untuk gue review, dan ya sekarang mereka udah punya berbagai brand dan kita bakal bahas nih brandnya satu-satu ya. Dan semuanya menurut gue produk-produk yang mereka pegang itu punya value for money yang bagus. Enggak mahal yang luar biasa, tapi ya sesuai lah sama kualitasnya. Oke, langsung aja kita masuk ke interviewnya. Oke, sekarang di depan kita guys sudah ada guest perdana ya di season 2 Beat Podcast. Please welcome, ada Pak Hardian Tanoko, CEO of Unicase. Yeay. Halo. Mungkin thank you, Ko Marvin. Panggilnya Koko aja juga ya, Kohar ya jadinya ya, Kohardian ya. Kohardian karena boleh. Ternyata bedanya kita tuh sedikit banget umurnya, tapi ini CEO guys. Mungkin boleh perkenalan diri dulu aja kok sedikit gitu ya. Iya, thank you. Silakan. Ko Marvin. Oke, halo teman-teman. Nama saya Hardian Tanoko dari Unicase Store. Kita bergerak di bidang aksesoris HP premium, yang mana kantornya malah berdomisili di Malang. Nah itu dia uniknya tuh. Nanti kita gali lebih dalam lagi ya. Berarti Unicase sendiri udah berapa tahun loh kalau sampai sekarang nih? Udah 12 tahun, Ko Marvin. Wow, udah lama banget. Dari awal itu udah emang fokus ke case karena namanya kan Unicase ya. Ya. Atau ada yang lain-lain dulu tuh? Boleh ceritain nggak sedikit? Oke. Jadi Unicase ini kan dulu awalnya pada waktu itu saya masih kuliah. Oh. Kuliah semester 7. Oke. Saya ngelihat nih ada case malah jualnya dulu pertama case KW. Oh, case KW. Waduh. Tapi itu waktu itu kita jualnya masang iklannya case KW beneran. Jadi nggak tipu-tipu lah, nggak. Kualitasnya terjamin lah gitu. Kualitasnya ya, terjamin. Ya. Oke. Iya. Case KW. Pada waktu itu saya mulai kerja di semester 7 pada waktu kuliah semester 7. Jadi 12 tahun yang lalu lah, sekitar 12 tahun yang lalu. Terus setelah itu 1-2 tahun saya ngerasa kok harus bikin toko yang berkonsep. Yang ada konsepnya, proper ya. yang proper. Iya. Proper dan ada konsepnya, sehingga terpikir case atau aksesoris HP original. Yang premium. Jadi ada marketnya sendiri gitu. Berarti mulai ke arah konsep yang divisikan sama Kohardian nih kapan tuh? 1-2 tahun setelah 1 tahun lulus kuliah berarti. Oh, berarti kuliah itu misalnya 4 tahun ya, misalnya 8 semester ya? 4 tahun, iya. Berarti langsung dong ya itu ya? Iya, setelah jalanin dari yang pertama, itu udah Unicase namanya kok? Belum. Oh belum, baru yang setelah paten nih yang official ya. Iya. Baru pakai Unicase namanya. Unicase. Oh alah. Dulu kita jualan di Kaskus. Oh mungkin gitu. pernah tahu Pak Marvin. Namanya sama Unicase juga? Bukan. Tapi platform Kaskus pakai ya? Pakai. Jujur kalau aku boleh cerita juga, dulu juga jualan case. Dulu tuh zaman BlackBerry tapi. Waktu zaman BlackBerry, waktu saya masih SMA kayaknya itu. Jadi teman-teman di sekolah, saya tuh nyarinya di Kaskus, terus jualan ke teman-teman di sekolah, gitu. Dan waktu itu sampai dijuluki Dokter BB, karena saya tugasnya ngemasangin case, screen protector, atau ngebenerin kalau ada masalah kayak gitu. Dan itu salah satu cikal bakal mungkin ada Best Indotech sekarang ya, karena dulu juga jualan kayak gitu, terus duitnya buat beli kamera akhirnya waktu itu. Keren. Ya kalau Unicase sendiri berarti setelah lulus kuliah kok langsung bikin, dan itu produk brand pertamanya apa? Kalau masih ingat mungkin. Spigen langsung ya? Langsung Spigen. Kenapa tuh Spigen? Kita lihat Spigen ini sebenarnya dia kan harganya gak terlalu mahal. Udah gitu kualitasnya juga premium. Kita lihat nih Spigen, wah ini bisa nih jadi suatu hari jadi future-nya aksesoris HP.
premium untuk di Indonesia yang pas sama market. Soalnya dulu emang selalu kayaknya Spigen doang ya kalau ngomongin brand casing ya. Iya, yang gitu ya. Kalau beli HP itu ingetnya langsung Spigen gitu kalau mau beli case. Kalau dulu sendiri itu Spigen kan berarti banyak juga tuh ya yang kalau tadi bilang KW-nya ya. Nah itu gimana tuh awal-awal prosesnya? Karena dulu kayak lebih banyak deh dibanding sekarang. Tapi sekarang masih ada juga sih ya. Sekarang masih ada. Nah itu gimana waktu awal-awal mulai pasti kompetitornya justru yang KW gitu istilahnya ya. Iya betul. Nah sebenarnya ya harganya dari Spigen ini kan bisa dibilang dia kualitasnya premium, tapi dia bukan yang harganya mahal. Jadi sebenarnya harganya KW sama Ori ini mepet. Oh oke. Gitu. Wah ini case yang menarik ya untuk dibahas. Terus jadi gimana proses melewati fase itu gitu kok? Waktu awal-awal mulai pasti challenging banget itu. Berapa tahun tuh berarti awal-awal sampai benar-benar bisa establish sama Spigen? Karena Unicase emang orang taunya Spigen sih. Unicase itu Spigen. Unicase Spigen ya. Iya kan ya? Iya. Itu berapa tahun tuh prosesnya sampai bisa dibilang kayak benar-benar pegang Spigen lah istilahnya kayak gitu? Nggak lama sih, mungkin cuma 1-2 tahun. Soalnya orang di customer di Indonesia atau di Indonesia ini melihat, saya bilang kebetulan customernya kita ya, mereka melihat Spigen pasti maunya yang Ori. Iya, jadi mereka membeli suatu brand premium, mereka mau yang Ori. Toh kan harganya juga nggak beda jauh. Jadi 1-2 tahun aja kita udah establish bagus. Oke, itu guys, kalau beli Spigen jangan beli yang KW ya. Langsung di Unicase sudah pasti Ori gitu. Ada kalau kemarin tuh kalau nggak salah ada barcode-nya ya yang sekarang ya. Iya, sekarang kita proteksi dengan barcode. Oke, nah itu istilahnya udah jadi paten ya kalau dari barcode itu sendiri. Nah kalau dari Spigen sendiri kan ini sebuah brand yang fokusnya di casing, walaupun ada aksesoris lain juga nih, ya kan. Tapi kalau lihat-lihat nih di meja guys ya, kalian bisa lihat ada brand-brand lain juga. Nah setelah Spigen gimana perjalanan Unicase ini kok? Kenapa akhirnya ada ke brand-brand yang lain juga nih, terutama kayak Ugreen ya yang kita sering banget juga bahas, kita sering banget rekomendasi. Terus ada Octagoods. Nah ini Octagoods nih menarik nih, nanti kita juga pengen tanya-tanya lebih lanjut. Dan satu lagi ada Momex yang terbaru. Nah itu prosesnya seperti apa kok setelah Spigen? Iya, jadi setelah Spigen kan kita ngelihat marketnya di Indonesia terlalu besar ya, terlalu besar, dan brand seperti Ugreen yang menyediakan banyak aksesoris, charger, powerbank, peluangnya besar di situ. Sehingga kita menghadirkan brand-brand baru seperti Ugreen, Momex, dan Okta untuk brand kita sendiri. Oke. Nah, si Ugreen kan udah fokusnya charger powerbank. Yang menarik nih si Momex sih sebenarnya. Nah, itu Momex kan yang paling baru. Mungkin bisa share sedikit nih kok. Kenapa pilih Momex nih sebagai yang apa sih? Sebagai distributornya lah, istilah yang megang brandnya ya gitu ya. Yeah. Kenapa milih Momex? Momex produknya unik-unik ya. Unik. Jadi juga melebar kategorinya. Jadi kayak ini ada barang baru. Oh yes. Powerbank mini. Oke, ini yang langsung dicolok ya, udah ada portnya ya berarti ya. Iya. One Power Mini namanya. One Power Mini. Terus ada juga, terus desainnya juga keren Momex ini. Lebih premium dia. Lebih premium. Betul kok. Ini yang aku suka banget nih kok, yang Q-Mac ya. Iya. Ini yang powerbank MagSafe, super slim ya. Aku akhirnya pakai yang 10.000 kemarin kok. Oh iya. Kemarin udah cobain yang 5.000, seneng, puas. Tapi buat yang apa sih kita nerds yang tech heads yang suka teknologi banget tuh 5.000 tuh kayak aduh kayak ngepas gitu. Mesti ngecas tiap hari kalau kita pakai gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita cobain yang 10.000 dan kita baru tahu ternyata ada macam-macam juga ya variannya ya, nggak cuma yang ini doang nih, ada standnya kalau nggak salah. Ada. Terus ada yang apa lagi ya, si Momex ini tuh awalnya aku ingetnya waktu itu pakai kabelnya kok. Dulu sempat beli di luar negeri. Dan itu kabelnya awet banget sampai sekarang masih dipakai. Sebenarnya sekarang dipakai istri aku karena itu kabel lightning. Dan sekarang iPhone udah pakai USB-C. Jadi akhirnya di-offer ke istri masih pakai dan sampai detik ini masih bagus.
Makanya pas kita tahu Unicase itu masukin Momex tuh wah seru nih gitu kan. Ada brand baru yang punya ya nilai tadi juga seperti Kohar bilang ya unik juga kan ya. Dan ya akhirnya ya seneng sih mulai rame nih produk-produk pilihan ya gitu ya dari Unicase. Unicase tuh kita pertama kali kerjasama inget gak Kohar kapan? Aku tuh ingetnya 2017 ya waktu 2017 itu ya. kayaknya. Iya benar ya. Berarti itu berapa? 7 tahun yang lalu guys. Itu pas awal-awal Basindotech mulai sih. Jadi bener-bener unearthed banget lah. Kita bisa, salah satu Unicase itu salah satu yang pertama yang percaya sama Basindotech ya bisa dibilang ya. Untuk istilahnya ya memberikan value lah kepada Unicase juga gitu sebagai sebuah brand, sebagai distributor. Dan waktu itu ingatnya adalah berapa kali promosi soal toko. Ya pembukaan toko offline waktu itu ya. Dan kalau sekarang itu gimana kok? Apakah toko offline kayaknya semakin banyak juga. Tapi toko online juga gak kalah, ini nih kayaknya gak kalah rame. Karena aku lihat juga, waduh di Instagram ini ya, kalian bisa lihat ya, Instagram Unicase nih 120.000 followersnya. Ya ada di Blibli juga, di e-commerce juga ya pastinya. Dan ada website juga sekarang. Ada website juga. Nah itu perbandingannya seperti apa kok antara offline sama online? Mungkin bisa share sedikit ya ke kita-kita nih ya, biar kita bisa belajar gitu. Kalau kita kebetulan sampai hari ini ya masih paling besar masih online. Oh oke. Transaksinya masih paling besar masih online. Oke. Kalau offline kita sekarang kebetulan ada 11 cabang. 11 cabang? Iya. Wah bisa dicek tuh ya di websitenya ya, ada di mana aja ya. Kalau gitu berarti dibanding dulu 2017 itu kita pertama kerja sama kan masih banyak ke offline ya fokusnya ya? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Udah saling bergandeng lah ya berarti ya. Kenapa strateginya seperti itu kok? Sebenarnya kita sekarang malah shifting ke offline. Oh iya. Oke. Jadi kita dulu itu kan base-nya online. Sebenarnya agak berbeda nih. Oh malah dulu sebenarnya online base-nya. Oh oke. Online. Sekarang agak beda ke ya offline banyak kan. Iya. Kenapa itu kok? Soalnya kan habis COVID, jadi udah mulai kembali lagi. I see, oke. Jadi plan kita di tahun ini kalau bisa kita buka 10 offline store baru sih. Oh, semoga tahun depan lebih banyak. 11 ke 21 nih berarti. Oh enggak, itu udah progres ya. 11 itu udah termasuk. Oke. Iya. Kalau dari segi kota atau provinsi udah di mana aja tuh kok? Atau di Pulau Sumatera, Jawa? Ini kita masih baru di Jawa. Oh di Jawa dulu ya, oke. Ada plan mungkin ke Sumatera atau ke Palembang ya? Saya orang Palembang, saya siap nih. Hopefully tahun depan ya. Tahun depan ya? Hopefully tahun depan. Oke, jadi ya teman-teman yang di Sumatera ya, terutama yang di Wonggito Galung, Palembang. Sabar ya, karena banyak followers Basindotech tuh nanyain juga. Sebenarnya pengen langsung, terutama pas kita bahas Ugreen, pas kita bahas Spigen, karena kalau kita lihat di Instagram sosial medianya Unicase nih banyak banget ceritain experience belanja ke toko nih ya. Dan ini kemarin ada pameran bisa langsung ngeliat, bisa langsung nyobain, bisa langsung beli dan ada harga spesial lagi ya, banyak harga promo. Nah berarti kalau bilang gitu secara quantity lah kita bilang apa ya, omset kali ya bahasanya ya. Nah itu gede di offline apa di online nih? Mungkin boleh di spill dikit gak kok? Online masih kan? Oh masih di online masih juga? Masih di online. Tetapi berarti kalau ke offline itu istilahnya lebih ke visi dong, ke depannya dong kok? Iya, soalnya kan sekarang juga kita ingin gini, jadi visinya kita kan ingin menjadi perusahaan aksesoris gadget premium terbesar di Indonesia. Nah sekarang kan juga online didukung dengan multi location itu. Jadi kita ingin buka pos-pos di berbagai kota. Saling support online dan offline. Iya, kadang berapa kali kalau kita mau beli aksesoris kadang dari toko yang ini nggak ada, kadang dioper ke toko yang lain gitu ya bisa ya jadi ya. Bisa. Ya, jadi teman-teman sekarang kalau beli di Malang bisa dikirim langsung dari Malang atau dari Surabaya bisa dikirim langsung dari Surabaya. Padahal Unicase-nya sama. Oh gitu. Unicase yang sama. Iya. Oke. Jadi itu memang ada sistemnya tersendiri ya dari Unicase itu yang digodok atau emang dari sekarang udah ada? Dari marketplace-nya sudah ada. Oh dari marketplace-nya sudah ada. Oke, wah mantep nih ya. Jadi kalian gak usah pusing, gak harus nyari Unicase-nya yang di Jakarta atau di Jakarta Barat atau di Surabaya gitu. Tinggal klik aja nanti otomatis ke yang terdekat ya biar cepet nyampe
Bisa dibilang kayak gitu Iya, ya. betul Kak Mafid. Nice, jadi udah aman. Yang penting kalian ya belanjanya di Unicase. Semuanya kan udah, produknya udah banyak banget kan. Udah pasti, tinggal klik buy aja, check out, udah langsung jalan. Nah sekarang nih Unicase. Kalau boleh tahu, tadi kan kita udah tahu nih outlet offline ada 11 sekarang. Kalau dari segi karyawan, mungkin boleh di-share nggak? Kalau udah berapa sih sekarang gitu di Unicase? Sampai hari ini kita nyebutnya kalau di Unicase timnya kita Unifems ya. Oh Unifems, oke. Unifems, tim-tim hebat. Iya nih, aku sering banget ada di belakang kamera ya. Belakang kamera. Tim Unicase juga, Unifems ya. Unifems. Itu berapa orang tuh berarti? Sampai hari ini 200 Unifems. Wow, 200 orang. Scale up-nya itu gimana tuh kok? Dari, ini kan berarti headquarter itu masih di? Malang. Oke, posisinya di Malang. Dan semua ada di sana atau ini mayoritas di Malang dan tersebar juga? Mayoritas di Malang, sesebar spread. Oh, di Malang ada berapa tuh kalau boleh tahu? Di Malang sendiri 100 kurang lebih. Wah, berarti setengahnya ya, kurang lebih ada di Malang ya? Iya. Wah, luar biasa. Padahal Malang, kita kemarin sebenarnya outing juga habis dari Malang tuh. Jadi kayak kita suka banget sih sama kotanya gitu ya. Dan bisa dibilang emang gak yang gede banget. Iya, tapi tersentralisasi kali ya, kita bisa bilang kok ya. Iya. Jadi dia, kemarin kita ke Batu sempet, terus ke Bromo juga. Jadi cerita lagi deh kita. Cuma Malang sendiri meninggalkan kesan yang positif banget, pengen lagi ke sana kalau ada kesempatan. Mungkin kita next kita mampir aja ya ke kandang Unicase ya. Kita kali ini Kohardian bertandang, next kita yang harus mampir. Gitu. Mantap. Nah, sekian banyak nih yang udah brandnya udah banyak, timnya tadi Unifems juga banyak. Challenge-nya apa yang lagi dihadepin nih kok? Challenge-nya persaingannya makin ketat ya. Tapi kita tetap do the best lah. Harus do the best untuk customer. Itu moto kita soalnya. Do the best. Memberikan yang terbaik, memberikan kepercayaan. Ya semoga kita tetap menjadi nomor 1 di hatinya customer. Nice. Dan inget juga sih kemarin kalau beli dari Unicase tuh kita dapat boxnya selalu yang apa sih gitu bilangnya, thoughtful ya. Kayak ketika dibuka ada tulisannya gitu. Ketika kita packingannya juga rapi gitu. Pengiriman juga selalu udah pasti cepet. Karena tadi dibilang ya pasti di lokasi terdekat kalian gitu kan. Jadi ya harus dikasih 2 jempol lah Unicase untuk effortnya sekarang. Dan ya semoga terus bisa pertahanin kok. Bahkan bisa lebih besar lagi ya. Kalau kalian sendiri nih kan, kita kan sering banget bahas aksesoris ya. Dan Unicase pasti jadi salah satu yang kita juga sering banget kita kerjasama sering. Saya juga sering beli langsung. Pengennya kita ngerekomen ke audiens tuh juga aksesorisnya nggak yang asal murah. Dan itu yang mungkin jadi salah satu challenge buat Unicase juga nih sebagai yang seller ya istilahnya dan sebagai distributor dari sebuah brand gitu kan. Nah itu proses sekarang ya dengan brand yang semakin banyak nih, nge-educate-nya tuh caranya gimana setelah ini kan selama ini pasti ya dari sosial media itu ada bikin konten-konten, dari kita juga bikin konten. Cuma kalau dari Kohardian sebagai CEO nih melihatnya tuh kayak gimana tuh? Secara nggak langsung, customer itu kan akan mencoba sendiri produk-produk yang mungkin kurang berkualitas. Nanti akhirnya juga kembali lagi ke produk-produk yang berkualitas. Selain dari konten yang kita buat sendiri atau dari yang Ko Malvin buat dan influencer lain buat, sebenarnya setelah dicoba sendiri nanti akhirnya kembali lagi. Barang itu tidak bisa bohong ya. Iya, betul. Ya. Walaupun sebenarnya ya bisa kita bilang produk yang dipegang Unicase sih semuanya kalau kita ngomong tuh value for money lah. Gitu, enggak yang top of the line yang harganya sampai juta-jutaan, tapi tetap ngasih kualitas yang ya itu sesuai dengan harganya. Betul, gitu ya. Betul. Dan itu yang bisa dibilang kita juga salut sih. Jadi Unicase ini nggak asal pilih brand gitu loh, nggak asal pilih bisa jadi distributor utama misalnya gitu, tapi ternyata harganya selangit gitu kan dan nggak sesuai sama market bisa dibilang kayak gitu. Jadi salut lah buat Unicase nih kalau udah 11 tahun itu ternyata ya jam terbang gak bisa bohong ya berarti ya. Nah ada event apa lagi nih nextnya nih untuk Unicase kira-kira kok? Banyak sih kok. Kita habis ini ada Indocom Tech.
Oh, oke. Terus iPhone 16 bentar lagi. Nah, iPhone 16. iPhone 16 nggak apa-apa. iPhone 16 bentar lagi juga rilis, kita udah ready nih. Udah ready berbagai macam promo. Udah siap ya? Udah mempersiapkan. Oke, udah mempersiapkan. Berarti ini ada NDA-nya juga mungkin. Nggak boleh dibahas ya. Nanti mungkin ini tayangnya juga pas setelah iPhone 16 launching nih. Jadi buat teman-teman ya yang udah siap-siap cari aksesoris atau yang mau beli iPhone 16, dicek dulu ke Unicase juga. Tidak disponsor guys, tapi ini benar-benar karena kebetulan kita juga mau ke sana. Jadi kita juga mau persiapkan diri dengan ya langsung lewat ordal nih istilahnya ya. Nanti juga akan ada liputan dari sana, mungkin ya kita akan coba share yang terbaik juga lah. Dan ya aksesoris-aksesoris dari Unicase juga ditunggu ya. Ya. Kalau kayak gitu. iPhone 16 dan Indocomtek tadi ya. Indocomtek itu saya ingat-ingat tuh kok. Awal-awal kita mulai juga kita pernah berapa kali cover. Cuma kan sempet hilang ya setelah COVID ya. Dan kayaknya tahun lalu udah mulai lagi ada. Cuma memang masih recovery lah kita bisa bilang. Nah tahun ini tuh apa yang bisa di-expect. Terutama Unicase nih yang akan jadi yang ada exhibition ya nanti ya di sana ya. Bisa ada apa aja tuh nanti kira-kira? Nanti iPhone 16 juga ada di situ. Oh, langsung ya? iPhone 16. Tanggal berapa itu kok? Saya udah siap-siap nih. Berapa ya? Oktober ya? Oktober deh, iya. Oke, berarti Oktober dari September ya mungkin akan bareng tuh sama yang launching di Indonesia ya? Iya, mungkin ya. Oke. Wah, perfect timing, good. Jadi Oktober Indocomtek itu apa aja berarti yang ada di sana? Ada promo pastinya. Nanti beli di sana ada diskon-diskon khusus. Oke, ada ya special event ya pasti ya. Event. Dan brandnya juga semua ada nih berarti di sana. Ada semua. Oke, dari tadi Spigen, Ugreen, ya, Momax, dan ada Octagoods. Sekalian nih kita nyambung ke Octagoods nih kok. Kita ngomongin Octagoods sendiri, kita udah cobain juga ya, banyak banget. Kita pakai case yang S24 Ultra-nya sampai sekarang kok. Nah, Octagoods sendiri kalau boleh share apa aja nih kok sekarang line up produknya gitu? Untuk sementara ini iPhone 15. Oh, iPhone ya? Iya, iPhone. Yang terbaru berarti casing aja juga? Sementara masih casing sama tempered glass saja. Oh iya, ada tempered glass juga. Tapi dia harganya affordable banget. Kualitasnya bagus. Kalau Octa ini. Yang terjangkau banget lah. Dan ini juga kelihatannya cepet ya ready-nya ya. Cepet. Kemarin waktu S24 Ultra rilis itu case pertama yang kita coba sebenarnya Octagoods. Karena ada MagSafe-nya waktu itu ya. Dan sampai sekarang kita belum ganti case gitu loh. Jadi itu salah satu yang kunci juga kali ya. Gimana kalau ketika orang bisa nyobain case itu ketika dia coba dan bagus tuh bisa nempel jangka panjang gitu. Jadi wajib coba guys. Kalau kalian pengen nyari case-case ya ini buat iPhone ya. iPhone 16 gimana nih kok? Kita akan ready. Kita akan ready ya? Iya. Oke. Ditunggu ya berarti ya kalau kayak gitu ya untuk Octagoods. Nah ini menarik banget nih dibahas nih. Tadi kita udah sempat senggol-senggol sedikit ya. Perubahan di dunia aksesoris. Mungkin Ko Hardian yang udah punya jam terbang jauh lebih tinggi dari kita. Ya gimana bisa share gak sih dulu waktu awal mulai sama sekarang itu apa sih yang poin yang bisa diambil atau kira-kira perubahannya apa dan mungkin solusi atau strateginya seperti apa gitu? Lebih menarik sih. Jadi kita perubahan di dunia gadget ya. Lebih menarik. Jadi kita ngikuti aja teknologinya apa yang baru. Kan sekarang misal aja kayak charger kan udah makin kompleks ya. Oh yes. Iya dan seru sih. Powerbank juga sekarang kan ada teknologi MagSafe. Kan gak seperti dulu powerbank yang biasa. Iya. Jadi ya walaupun persaingannya ketat tapi seru. Karena teknologi itu selalu ada baru. Yep, gak habis-habis ya? Gak habis-habis, iya. Dulu mungkin banyaknya di casing. Betul. Ya, sekarang harus ngikutin teknologi gini. Ada momen-momen bingung gak kok? Kalau sebagai CEO ya, Ko Hardian ya, mesti ada decision making nih. Produk-produk apa nih yang harus dimasukin, apa yang kita akan pesennya banyak misalnya, atau yang kita mesti ya banyak banget lah di sana prosesnya gitu ya. Nah itu perjalanan dari casing doang ke gadget, kita bisa bilang ke aksesoris lain, prosesnya gimana kok? Apakah belajar juga nih? Apakah mesti ke pabriknya langsung gitu? Itu seperti apa? Kalau ditanya bingung enggak, pasti bingung ya. Pasti bingung. Soalnya kan kita dari dulu mainnya case aja, tempered glass aja. Tiba-tiba kita
harus keluar nih dari zona nyaman kita. Gak bisa kita jual casing sama tempered glass terus. Padahal kan aksesoris HP itu kan luas, ada charger dan lain-lain. Ada suatu momen kita harus mencoba nih. Pada waktu itu momen kita mencoba Ugreen. Kita mikir, kita berani aja sih. Kita berani coba Ugreen, yang mana bidang baru untuk kita, tapi masih di dalamnya aksesoris HP. Ya syukurlah bisa terjual dengan bagus. Diterima juga. Diterima masyarakat lah kita bilang gitu ya. Nice, berarti Ugreen tuh satu step pertama ya setelah Spigen. Betul. Oke. Salah satu brand besarnya kita Ugreen sekarang. Nah Ugreen sendiri kalau kita ngomongin yang lucu ini nih. Nexote ya, ini yang kayak robot ya kita bilangnya ya, yang ada emoji-emojinya gitu. Jadi bisa nunjukin nih kalau lagi standby, kalau lagi ngecas atau fast charging ya, dan kalau lagi udah full. Jadi dia senyum-senyum nih kalau udah full. Kalau dia nggak ngapa-ngapain dia mukanya sebel gitu. Jadi harus disiksa, harus ngecas dia baru dia happy gitu ya. Ini saya kemarin ambil satu buat istri. Ini lucu banget, ada pita-pitanya, dan kalau yang buat cowoknya juga ada yang hitam polos ya. Jadi pilihannya juga itu ya, nggak cuma sekedar chargernya banyak nih ya Ugreen ya. Nih ada yang 30 watt, ada yang 65 watt, tapi macam-macam lagi bentuknya ya. Ada yang robot, ada yang ini. Nah ini belum sempet coba nih. Kemarin ada yang protes nih. Kemarin kita bikin video rekomendasi charger. Katanya yang Ugreen yang di-share itu udah outdated gitu katanya. Karena udah ada yang baru. Ternyata yang ini ya, Nexote Pro ya. Iya. Oh, lebih kecil ya kali ya bisa dibilang ya. Sama sih ukurannya. Sama ukurannya ya. Tapi teknologi gunnya lebih baru. Oh. Lebih nggak membuat HP panas. Oke, less heat gun infinity. Oke, menarik dicoba. Bakal akan masuk rekomendasi akhir tahun ya. Nanti kita coba ya kalau kayak gitu ya. Oke, jadi ini yang baru ya. Jadi kalau kalian yang tadi bilangnya kita outdated, nah kita udah pegang sekarang yang baru. Jadi ditunggu aja kontennya ya. Oke, Ugreen udah. Nah, Momax nih. Momax tadi kita udah bahasin power banknya. Kita coba bahas yang ini nih. Nah, ini salah satu travel charger favorit One World ya. Ini banyak banget pilihannya kok. Banyak. Dia sampai 100 watt. Kenapa 35. Kenapa istilahnya memilih untuk masukin banyak banget tuh? Dan so far kayak gimana kok responnya? Memang gitu. Permintaannya customer beda-beda kok. Oh gitu? Iya. Ada yang mau 100 watt, ada yang butuh 35 watt aja. Berarti emang so far oke dong berarti ya responnya ya dengan yang ini ya. Memang ini juga beberapa kali kita coba. Banyak juga brand lain yang bikin kayak gini. Cuma Momax, I have to say it's yang paling oke dari segi quality overall, dan harganya pun juga masih sweet spot lah kita bisa bilang. Nggak yang sampai mahal-mahal banget, tapi juga yang in between gitu. Jadi kalau kalian mau yang murah banyak ya, tapi tambah sedikit dapat yang bagus. Jadi maksudnya kayak gitu. Kalau peribahasanya tuh buy nice then buy twice. Belilah yang bagus daripada beli 2 kali. Kayak gitu. Oke, nah udah lama nih kita ngobrol ya. Udah setengah jam kok. Nggak berasa ya. Paling kita pengen tahu nih kira-kira dari Kohardian harapan kedepannya nih untuk Unicase itu apa? Gitu kalau bisa di-share juga ke teman-teman yang penikmat gadget nih ya, penikmat teknologi, penikmat aksesoris juga dari Unicase gitu. Kita bisa ngelihat apa nih ke depannya? Harapan utamanya tetap sama, customer puas dengan pelayanan kita. Kita akan berupaya supaya sesuai sama visi kita tadi, yaitu paling besar se-Indonesia untuk aksesoris gadget premium, sehingga kita berupaya lebih dekat, menghadirkan cabang-cabang Unicase supaya lebih dekat ke customer, pelayanan purna jual yang lebih baik juga. Yes. Intinya customer puas, kepuasan customer nomor 1 untuk kita. Oke, kalau dari saya pertanyaannya mungkin brand apa nih berikutnya nih? Bisa dibocorin sedikit-sedikit inisialnya mungkin kok ada plan brand lain ke depan gitu, atau sekarang cukup puas gitu dengan pilihan yang udah dimilikin gitu?
Kalau brand belum ada yang baru sih. Belum ada yang baru. Belum ada yang baru. Oke, berarti masih di sini. Jadi fokusnya akan di sini juga berarti masih di sini ya. dulu. Nice. Ya. Wah, luar biasa ya, kita nggak berasa nih udah setengah jam. Berarti kok kita sharing-sharing udah banyak banget yang kita dapetin juga, yang juga di-share tadi seputar perjalanannya ya, gimana headquarternya ternyata di Malang ya gitu. Jadi unik banget yang satu ini ya, sesuai namanya ya, Unicase ya. Unik ya. Oh ya, penutupan nih. Nama Unicase itu dari mana kok? Nah, sebelum kita tutup nih guys ya. Unicase itu kebetulan tiba-tiba terbersit ya. Tiba-tiba terbersit aja nama Unicase. Loh kok bagus, waktu itu kan kita jualannya cuma case aja. Jadi uni itu kalau dalam bahasa Latin artinya bersatu. Okay. Terus kita sambungkan dengan case. Jadi Unicase. Kok bagus ya, akhirnya kita pakai nama Unicase. Oke, itu sejarahnya ternyata. Jadi kalau mau bikin YouTube channel yang bisa semua pakai Uni depannya guys. Oke, Ko Hardian, thank you so much udah sharing-sharing di Beat Podcast kali ini. It's an honor bisa ngobrol langsung sama CEO ya dari Unicase. Jadi kalau kalian pengen cek ya udah tahu pasti mau kemana ya. Bisa di online, bisa di offline juga. Kalau pengen langsung megang-megang produknya juga udah ada tadi ya di 11 lokasi. Dicek aja di website ya unicastore.com, dan website itu juga bisa buat belanja ya kok ya sekarang ya. Bisa. Ya itu yang mungkin banyak teman-teman nggak tahu ya, bisa belanja langsung di website. Sip ya, itu aja. Thank you so much sekali lagi Pak Hardian buat waktunya. Thank you. Ini terbang dari Malang ya? Malang. Ya, kapan pulangnya berarti kok? Masih Sabtu sih. Masih Sabtu ya, berarti waktu masih panjang. Ya semoga nanti ke depannya kita bisa ada waktu buat ngobrol-ngobrol lagi. Kita tunggu hits-hits berikutnya nih ya, aksesoris-aksesoris berikutnya. Dan all the best buat Unicase ya dari Best-Indotech. Dan itu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai sini. Kalau suka videonya kasih jempol. Ya follow ke Unicase ya di sosial media, di e-commerce, dan ya jangan lupa dicek websitenya unicastore.com. Itu aja, nama gue Malvin dari Best-Indotech. I'll see you guys in the next podcast. Bye-bye.